Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas project team. Di sini saya yang berjudul eh, analisa penyiaran tiga pasar. Sebelumnya saya sudah membuat codingan dari bentuk MATLAB. Sini saya akan menjelaskan setiap line dalam codingan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada di line pertama itu CLC, yaitu clear, yang untuk berfungsi untuk membersihkan command window, dan sini dan clear dan close ini adalah untuk menghapus semua variabel, dan close menutup semua pada grafik. Lalu sini kita masuk ke line 5 yang berfungsi untuk adalah VM, yaitu Vmax atau tegangan puncak dari sumber AC yang berasal dari 220 volt. Dan di sini line 6 adalah V, yaitu V itu disebut frekuensi. Nah, di sini kita memiliki frekuensi 50 Hz, dan R-nya ini adalah resistansi atau bisa dibilang beban atau ohm, dan C ini adalah kapasitor filter. Nah, sini kita masuk ke line 13. Ini ada VA, VB, VC ini adalah tegangan A, terus tegangan B, dan tegangan C. Lalu sini kita masuk ke line 13, line 17, yaitu adalah Vout sama dengan Vmax. Ini adalah Vmax, yaitu tegangan puncak dari dan di sini adalah ada dan ini juga ada EF max, yaitu tegangan puncak juga, yaitu tegangan tingginya. Dan sini ada EF min, yaitu adalah tegangan rendahnya sampai ke line 45, yaitu yang berguna kapasitor mengosongkan muatan melalui resistor. Dan sini kita lanjut ke subplot, atau ini plot IA, IB, IC. Yang IA itu adalah merah, IB itu adalah hijau, dan IC itu adalah biru, yang menunjukkan arus hanya mengalir pada dua fasa dalam satu waktu. Dan masuk kita ke line 60 adalah subplot, yaitu 3, 1, 2, yang menunjukkan tegangan DC berdenyut atau masih ada replay besarnya. Ini kita masuk ke line 65 yang berguna untuk menunjukkan tegangan lebih halus dan mendekati DC konstan. Maka setelah saya menjelaskan dari beberapa line di codingan tersebut, kita akan menjalankan atau mensimulasikan codingan tersebut. Di sini kita runkan dulu. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari codingan yang sebelumnya. Di sini sudah terlihat
teman-teman begitu jelas pada grafik. Di sini kita memiliki 3 grafik, yaitu grafik pertama arus input fasa A, B, C, yang kedua itu tegangan output sebelum filter, yang ketiga tegangan output sesudah filter. Nah, saya akan membahasnya, yaitu yang pertama arus input fasa. Pada grafik arus input fasa ABC ini, kita melihat 3 kurva yang berwarna ini, teman-teman, yaitu menandai garis warna merah itu adalah arus fasa A, dan hijau adalah arus fasa B, dan biru adalah arus fasa C. Nah, di sini teman-teman pada grafik arus yang pertama ini ya memiliki karakteristik utamanya, yaitu yang pertama arus tidak berbentuk sinusoidal, yang melainkan berbentuk pulsa bertingkat. Yaitu yang kedua adalah nilai arus maksimum sekitar 25 ampere sampai 30 ampere, dan minimumnya sekitar min 25A sampai min 30A. Yang itu yang ketiga, setiap fasa mengalami kondisi secara bergantian dengan interval yang teratur ya. Nah, dari penjelasan saya itu yang artinya fasa dengan tegangan tertinggi akan mengalir arus ke beban. Terus fasa dengan tegangan terendah akan menjadi jalur ke bali arus. Dan fasa ketiga tidak mengantarkan arus atau bisa dibilang nol. Akibatnya kita bisa lihat pada grafik yang pertama itu adalah saat arus A atau maksimum salah satu fasa lainnya menjadi negatif, dan arus perpindahan antara fasa setiap 60 derajat atau setiap sekitar 3,33 milisekon. Dan yang terakhir, setiap fasa mengantarkan arus selama 120 derajat dalam satu periode. Nah, ini membuktikan bahwa dioda pada penyarah bekerja secara bergantian sesuai teori penyarah dioda, 6 dioda. Nah, kita masuk pada grafik yaitu tegangan output sebelum filter, yaitu grafik yang kedua ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat pada grafik tegangan output sebelum filter terlihat di sini ada terbentuk gelombang ripple yang tajam dan berulang ya. Terus di sini kita melihat tegangan minimum sekitar 400 sampai 460 sampai 480. Sini bisa kita lihat ya teman-teman. Dan tegangan maksimum sekitar 530 sampai 550. Nah, tegangan ini tidak pernah turun ke nol ya teman-teman. Dan jika diamati dari grafik selama 0,1 detik, terdapat sekitar 60 gelombang ripple yang sesuai dengan misalnya 300 dikali 0,3, yaitu 30. Ini menunjukkan simulasi sesuai dengan teori sistem penyarah 3 fasa. Nah, kita melanjutkan ke grafik ketiga, yaitu tegangan output sudah filter. Nah, kita bisa lihat teman-teman pada grafik yang ketiga itu tegangan output sesuai filter. Ini terlihat berubah yang sangat signifikan. Kita bisa melihat karakteristiknya, yaitu tegangan menjadi jauh lebih stabil dan ripple sangat kecil. Tegangan berada di sekitar 520 sampai 540 itu, dan kurva menjadi hampir datar dengan sedikit riak kecil. Nah, di sini
analisa cara kerja kapasitor ya teman-teman. Kapasitor berfungsi sebagai menyimpan energi listrik. Lalu karena konstanta waktu lebih besar dibandingkan periode Ripple atau 0,00033 detik, maka tegangan tidak sempat turun banyak. Jadi ini teman-teman karena konstanta waktu jauh lebih besar, maka tegangan tidak sempat turun banyak. Terjadilah gelombang seperti riak kecil ini. Dan itu yang bisa saya jelaskan pada grafik ketiga ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.